Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Fajar Utami dengan 3 NPM terakhir 164. Di sini saya sebagai moderator untuk kelompok 11 dalam materi implikasi perkembangan kognitif dan bahasa anak usia dini dalam praktik pendidikan. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan anggota kelompok 11. Yang pertama, Agung Anugrah dengan 3 NPM terakhir 094. Yang kedua, Putri Dinda Lestari dengan 3 NPM terakhir 062. Yang ketiga, Cynthia Fajar Utami dengan 3 NPM terakhir 164. Yang terakhir, Rizky Aprian Saputra dengan 3 NPM terakhir 138. Berdasarkan teori perkembangan kognitif anak yang dikembangkan oleh Piaget, perkembangan kognitif pada anak usia dini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tahap sensorik motor pada usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional yang terjadi pada kisaran usia anak 2-7 tahun. Pada perkembangan sensori motor, terdapat 6 perkembangan di dalamnya. Yang pertama, perkembangan refleks, yaitu perkembangan yang terjadi pada anak usia 0-1 bulan. Pada perkembangan ini, anak mengalami perkembangan pengisapan jari, refleks menggenggam, dan refleks murung. Yang kedua, reaksi sirkuler primer, yaitu perkembangan yang dialami oleh anak umur 1 hingga 4 bulan, di mana koordinasi tindakan bayi mulai berkembang, khususnya mata dan telinga. Yang ketiga, reaksi sirkuler sekunder, yaitu yang dialami oleh anak umur 4 hingga 8 bulan, di mana bayi akan lebih berorientasi pada objek dan kejadian luar yang dianggapnya menarik. Yang keempat, koordinasi skema-skema sekunder yang terjadi pada anak usia 10 hingga 12 bulan. Di perkembangan ini, aktivitas bayi sudah mulai terencana dan memiliki tujuan. Yang kelima, reaksi sirkuler tersier. Anak mulai memperhatikan benda sekitarnya dan juga menikmati hal-hal baru dan mencari cara baru untuk menghasilkan pengalaman yang baru. Tahapan perkembangan menurut Piaget yang kedua yaitu tahap praoperasional yang dialami oleh anak usia 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak berpikir pada tingkat simbolik, tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak dapat menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide. Yang kedua, perkembangan bahasa pada anak usia dini. Perkembangan bahasa anak adalah momen yang senantiasa ditunggu-tunggu oleh orang tua. Melihat anak mampu berbicara menjadi hal yang membanggakan sekaligus membahagiakan. Hampir setiap orang tua pasti merasakannya. Perkembangan bahasa menurut Susanto, perkembangan bahasa bagi anak usia dini di taman kanak-kanak merupakan salah satu domain perkembangannya yang tidak dapat dipisahkan dari semua kegiatan di taman kanak-kanak. Perkembangan linguistik adalah perkembangan berbahasa yang sering terjadi pada anak khususnya balita. Sebenarnya perkembangan linguistik ini akan terus berlangsung sehingga anak berusia 8 tahun. Nah, jadi anak usia 8 tahun biasanya memiliki pilihan kata yang cenderung lengkap sehingga mampu berbicara layaknya seperti orang sudah dewasa. Pembelajaran mengenai bahasa terutama di awal kehidupan anak sering terjadi secara natural. Biasanya anak akan belajar dari lingkungan sekitar atau mengajak mereka berbicara atau berkomunikasi. Jadi setiap anak memiliki cara tersendiri untuk belajar atau memahami bahasa yang didengar dari lingkungannya. Ketika anak tumbuh di lingkungan secara baik dan sosial yang tinggi, maka kemungkinan perkembangan bahasa anak usia dini berjalan dengan sangat baik. Materi selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan bahasa anak usia dini. Menurut Piaget dan Volgitsky, tahap-tahap perkembangan bahasa pada anak sebagai berikut. Yang pertama ada tahap meraban atau pralinguistik pertama, yaitu usia 0-0,5 tahun. Selama bulan-bulan awal kehidupan bayi itu akan sering menangis, mendengkur, menjerit, dan tertawa. Tahap meraban ini dialami oleh anak yang berusia 0-5 bulan. Pembagian kelompok usia ini sifatnya umum dan tidak berlaku persis
pada setiap anak. Pada tahap ini, anak mulai meraban atau mengoceh dengan suara yang melodis. Pada tahap ini juga, perkembangan bahasa anak yang paling mencolok adalah perkembangan comprehension atau penggunaan bahasa secara pasif. Lalu yang kedua ada tahap meraban kedua, yaitu usia 0,5 sampai 1 tahun. Nah, pada tahap ini, anak ini mulai aktif, artinya tidak sepasif pada waktu anak ini berada pada tahap meraban pertama. Secara fisik, anak juga sudah dapat melakukan gerakan seperti memegang, mengangkat benda, atau menunjuk, dan berkomunikasi dengan anak pada tahap ini mulai mengasihkan karena anak mulai aktif dalam berkomunikasi. Yang ketiga ada tahap linguistik. Kalau pada tahap pralinguistik, memperoleh bahasa anak ini belum menyerupai bahasa orang dewasa, maka pada tahap ini anak mulai bisa mengucapkan bahasa yang menyerupai ujaran orang dewasa. Para ahli linguistik membagi tahap ini ke dalam 5 tahapan, yaitu yang pertama ada tahap holifastik, yaitu usia 1 sampai 2 tahun. Pada masa ini, masukan kebahasaan berupa pengetahuan anak tentang kehidupan di sekitar semakin banyak. Misalnya, nama anggota keluarga, binatang, nama makanan, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ini, tahap 2 ini, yaitu kalimat 2 kata di usia 2 sampai 3 tahun. Karena anak-anak mulai memasuki tahap ini dengan pertama kali mengucapkan 2 holofrasa dalam rangkaian yang cepat. Keterampilan anak pada akhir tahap ini makin luar biasa. Komunikasi yang ingin ia sampaikan berupa bertanya dan meminta. Kata-kata yang digunakan juga untuk itu semua sama seperti perkembangan awal, yaitu sana, sini, itu, lihat, mau, dan minta. Selain keterampilan mengucapkan 2 kata, ternyata pada tahap ini anak juga telah terampil melontarkan kombinasi antara informasi lama dan informasi yang baru. Pada tahap ini anak tampak sekali kreatif. Yang ketiga itu tahap linguistik 3. Nah, perkembangan tata bahasa usia 3 sampai 4 tahun. Pada tahap ini, perkembangan bahasa anak makin luar biasa. Marat dalam buku Susanto tahun 2004 pada halaman 68 menyebutkan perkembangan ini dengan kalimat lebih dari 2 kata atau 2 periode diferensial. Tahap ini pada umumnya dialami oleh anak usia 2,5 tahun sampai dengan 5 tahun. Anak mulai sudah dapat bercakap-cakap dengan teman sebaya dan mulai aktif memulai percakapan. Fase sebelumnya sampai tahap perkembangan 2 kata, anak lebih banyak bergaul dengan orang tuanya. Pada tahap ini juga pergaulan anak makin luas, yang berarti menambah pengetahuan dan menambah perbendaharaan kata. Yang ketiga ada tahap linguistik 4, bahasa menjelang dewasa atau pradewasa, yaitu usia 4 sampai 5 tahun. Pada tahap ini anak sudah mulai menerapkan struktur tata bahasa dan kalimat-kalimat yang agak rumit, misalnya kalimat majemuk sederhana, contohnya seperti ibu beli sayur dan kerupuk, ayo menyanyi dan nari. Kemampuan menghasilkan kalimat telah beragam. Ada kalimat pernyataan atau kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Lalu yang kelima ada tahap linguistik 5, yaitu kompetensi penuh, usia 5 tahun sampai lebih. Sejak usia 5 tahun, umumnya anak-anak yang perkembangannya normal telah menguasai elemen-elemen sintaksis bahasa ibunya dan telah memiliki kompetensi atau pemahaman dan produktivitas bahasa secara memadai. Materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu tentang aspek-aspek perkembangan bahasa anak usia dini.
meliputi kosakata, sintaksis atau tata bahasa, sematik, dan yang terakhir ada karakteristik kemampuan bahasa anak usia dini. Yang pertama, kosakata. Kosakata ini seiring dengan perkembangan anak dalam pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan, maka kosakata anak pun akan bertambah dan berkembang dengan pesat. Misalnya yang awalnya hanya bisa bilang mama, kemudian jadi papa dan sebagainya. Yang kedua ada sintaksis atau tata bahasa. Pada bagian ini walaupun anak belum mempelajari tata bahasa, akan tetapi melalui contoh-contoh berbahasa yang didengar saat mereka berbicara dengan kedua orang tua, teman dan sebagainya, atau dengan lingkungannya, anak telah dapat menggunakan bahasa lisan dengan susunan kata yang tepat atau yang baik. Misalnya, Rita memberi makan kucing, bukan kucing Rita makan memberi. Pada bagian sintaksis ini, anak sudah mampu menyusun kata demi kata dengan baik dan terstruktur. Kemudian yang ketiga yaitu ada sematik. Sematik maksudnya adalah penggunaan kata sesuai dengan tujuannya. Misalnya, anak ingin makan, maka dia akan bilang kalau saya ingin makan. Dan sematik ini juga anak sudah mampu untuk memberikan kalimat penolakan, keinginan dan sebagainya, atau pendapatnya terkait dengan suatu hal yang ingin mereka berikan pendapat. Contohnya, saat anak menolak tidak ingin makan, maka anak akan berbicara tidak mau makan dan sebagainya. Yang keempat ada karakteristik kemampuan bahasa anak usia dini, meliputi anak usia 4 tahun, yaitu terjadi perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa anak. Pada hal ini, anak telah dapat menggunakan kalimat dengan baik dan benar, menguasai 90% dari fenom atau fonem dan sintaksis bahasa yang digunakan, dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan, dan anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut. Pada intinya, anak di umur 4 tahun ini sudah mampu berkomunikasi banyak arah dengan dirinya dan juga orang lain. Kemudian yang kedua, anak usia 5-6 tahun yaitu sudah dapat mengucapkan lebih dari 2000 sampai 2000 kosakata. Paling sedikit yaitu 200 sampai 500 kosakata. Lingkup kosakata yang dapat diucapkan anak menyangkut warna, ukuran, bentuk, rasa, bau, keindahan, kecepatan, suhu, perbedaan, perbandingan, jarak, dan permukaan, misalnya kasar dan juga halus. Kemudian, anak usia 5-6 tahun sudah dapat melakukan peran sebagai pendengar yang baik. Pada usia ini, orang tua bisa mengajak anak untuk berdiskusi dan saling bertukar pikiran dalam suatu hal tertentu. Lalu, dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan, anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan juga menanggapi pembicaraan tersebut. Percakapan yang dilakukan oleh anak 5-6 tahun telah menyangkut berbagai hal terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan juga orang lain, serta apa yang dilihatnya anak pada usia 5-6 tahun ini sudah mampu untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan. Sehingga di usia-usia anak usia dini ini, orang tua, teman, ataupun lingkungan sekitar, keluarga sangat-sangat perlu dukungan supaya anak dapat berbicara, berkomunikasi dengan baik dan tidak terlambat dalam berkomunikasi serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya.